AS Roma menjadi salah satu klub yang mempunyai nama besar di kancah sepak bola Italia. Meski begitu, berbeda dengan duo Milan dan Juventus, Serigala Ibu Kota bukanlah kesebelasan yang bergelimang trofi. Di ajang Serie A, Roma bahkan sangat jarang menduduki peringkat teratas. Di Liga Italia, AS Roma baru 3 kali meraih gelar, setelah musim 1941-42 dan 1982-83. Mereka kembali merengkuh juara Liga musim 2000-2001. Namun itu menjadi gelar terakhir mereka di Liga dan sampai sekarang belum mampu meraih kesuksesan serupa. Kala itu Giallorossi bisa menjadi juara ketiga ditangani oleh pelatih jenius Fabio Capello. Mantan pelatih AC Milan itu berhasil memadukan pemain bintang seperti Batistuta, Montella, hingga Cafu menjadi sebuah kekuatan yang menakutkan di Serie A. Pada masa itu Serie A Italia sedang menjadi primadona, di mana pemain-pemain terkenal dan pelatih terbaik dunia berkumpul di negeri Pisa. Fabio Capello sendiri datang ke AS Roma pada musim panas 1999. Kedatangan Fabio Capello menjadi bukti betapa seriusnya manajemen AS Roma yang dinahkodai oleh Franco Sensi untuk menjadikan Giallorossi menjadi klub penantang juara. Kala itu Capello menjadi suksesor Zdeněk Zeman, pelatih asal Ceko yang juga tidak bisa dibilang gagal ketika menukangi AS Roma. Pasalnya Zeman berhasil memoles talenta muda, salah satunya pemain yang di kemudian hari menjadi seorang pangeran, Francesco Totti. Di bawah asuhan Fabio Capello, Totti justru kian mengkilap. Ia sanggup mengaplikasikan ilmu ofensif ala Zeman ke dalam taktik sang pelatih baru yang mengutamakan keseimbangan antara bertahan dengan menyerang. Hasilnya belum kelihatan di musim pertama Capello karena Roma hanya mampu menempati posisi ke-6 di tabel klasemen akhir Serie A 1999-2000 ketika Lazio yang menjadi juara. Namun Totti berhasil menyabet gelar pemain terbaik Serie A. Di musim debutnya menukangi AS Roma, Capello mendatangkan striker yang merupakan pilar utama Sampdoria pada musim sebelumnya, Vincenzo Montella. Ia juga merekrut beberapa nama seperti kiper Francesco Antonioli, Cristiano Zanetti, dan Marcos Assunção. Setelah tidak terlalu mulus di musim 1999-2000, AS Roma membuat gebrakan besar pada musim berikutnya, yaitu dengan mendatangkan bomber house goal dari Argentina yang merupakan maskot dari klub Fiorentina, Gabriel Batistuta dengan nilai 32,5 juta euro. Selain Batistuta, Roma juga merekrut pemain Asia yang kala itu sedang dalam masa jayanya, Hidetoshi Nakata dari Perugia. Walter Samuel dan Emerson juga mereka datangkan sebagai bagian dari upaya AS Roma merengkuh juara Serie A. Serie A musim 2000-2001 menjadi edisi ke-99 dari Liga Italia. Kompetisi tersebut diikuti oleh 18 klub. AS Roma mengawali musim itu dengan gemilang. Mereka berhasil mengalahkan Bologna dengan 2 gol tanpa balas di pekan pembuka. Dalam 3 laga awal, Roma memenangi semua pertandingan baik kandang maupun tandang. Kemenangan mereka terhenti di pekan keempat setelah takluk dari Inter Milan dengan skor 2-0. Hingga 21 Januari 2001 atau tepatnya pekan ke-15, AS Roma baru mengalami sedikit kegagalan. Mereka mengemas 10 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kekalahan. Setelah itu Serigala Ibu Kota melanjutkan perjalanan nyaris tanpa celah. Dalam 7 laga berikutnya, Roma memenangkan semuanya termasuk saat menggilas Inter Milan dengan skor 3-0 di Olimpico. Keberhasilan AS Roma mengalahkan lawan-lawannya tak terlepas dari taktik yang dijalankan Capello. Pelatih asal Italia itu kerap menggunakan formasi 3-4-1-2 dengan menduetkan Batistuta dengan Montella di lini depan serta sokongan dari Francesco Totti yang bertindak sebagai trequartista. 12 laga berikutnya dilalui Roma hanya dengan 1 kekalahan. Ketika itu mereka kalah dari Fiorentina dengan skor 3-1 di pekan ke-25. Kemudian tepat tanggal 17 Juni 2001 adalah tanggal yang tak bisa dilupakan oleh skuad AS Roma dan tifosinya. Di pertandingan pekan terakhir Serie A tersebut, AS Roma memastikan Scudetto setelah membungkam Parma dengan skor 3-1 lewat gol yang dicetak Totti menit ke-19, Montella menit ke-39, dan Batistuta menit ke-78. Serta hanya dibalas oleh Marco Di Vaio 8 menit sebelum laga berakhir.
Begitu wasit membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan, Stadion Olimpico langsung bergemuruh. Kegembiraan tifosi AS Roma membuncah. Mereka masuk ke dalam lapangan, mengerubungi para pemain sampai mencabut rumput stadion sebagai penanda jika rumput itu menjadi saksi Giallorossi meraih Scudetto ketiganya. Tidak hanya di dalam stadion, para tifosi Roma juga tumpah ruah dengan turun ke jalanan ibu kota. Mereka berpesta, bernyanyi, dan berdansa merayakan kembalinya klub kesayangan mereka merajai Italia. Di klasemen akhir, AS Roma mengoleksi 75 poin, unggul 2 angka dari pesaing terdekat Juventus. Sepanjang musim Roma hanya kalah 3 kali, memperoleh 22 kali kemenangan dan 9 kali seri. Keberhasilan Roma sekaligus memastikan mereka akan berlaga di Liga Champions Eropa musim berikutnya. Sang penyerang, Gabriel Batistuta yang berusia 32 tahun sukses menyumbang 20 gol, selisih 6 gol dari sang top skor Hernan Crespo. Namun yang terpenting, gelontoran gol Batistuta ini berhasil mengantarkan Roma meraih Scudetto. Sesuatu yang tidak ia dapatkan saat bersama Fiorentina. Maka bisa dibilang kehadiran Batistuta menjadi kepingan penyempurna skuad AS Roma yang dilatih oleh Fabio Capello. Selain Batistuta, Capello juga pintar meramu pemain lain untuk tampil konsisten di atas lapangan. Di posisi penjaga gawang, Capello mempercayakannya kepada Francesco Antonioli. Musim tersebut menjadi musim terbaik bagi Antonioli. Dirinya tak tergantikan di bawah mister gawang AS Roma ketika itu. Di lini belakang, Capello mempercayakan kepada rekrutan anyar Walter Samuel. Dirinya ditemani oleh dua Brazil, Antonio Zago dan Alday. Beranjak ke lini tengah, di lini vital ini Capello memasang dua pemain yang punya visi permainan dan atraktif membangun serangan dari lini bawah. Emerson dan Damiano Tommasi diduetkan di lapangan tengah dibantu dua sayap pekerja keras, yakni Vincent Candela dan Marcos Cafu. Sementara lini depan merupakan kekuatan utama dari AS Roma. Dengan Francesco Totti sebagai playmaker, Fabio Capello punya stok striker yang kesemuanya haus gol. Gabriel Batistuta dan Vincenzo Montella memang seringkali dipasang sebagai starter. Akan tetapi jika keran gol AS Roma macet, masih ada Marco Del Vecchio yang bisa digunakan. AS Roma saat itu dikapteni Francesco Totti. Ia bukan sekedar pemimpin tim, melainkan juga nyawa permainan Roma. Dia mampu memberikan umpan matang kepada rekannya, memompa semangat bertanding, serta sesekali mencetak gol krusial penentu kemenangan. Pada musim itu, Totti mengemas 16 gol di semua ajang. Keberhasilan AS Roma di ajang Liga tidak diikuti di kompetisi lain, di mana mereka tersingkir dari babak 16 besar Coppa Italia, serta hanya sampai di putaran keempat Piala UEFA. Setelah gelaran Scudetto yang bersejarah itu, seperti disinggung tadi, AS Roma belum bisa kembali merasakan manisnya mengangkat trofi Serie A. Pencapaian terbaik mereka hanya finish di posisi runner-up seperti yang terjadi musim 2007-2008. Selain itu, di saat para pemain memperkuat AS Roma ketika memenangkan Scudetto satu persatu mulai meninggalkan ibu kota, Francesco Totti dengan gagah masih setia bersama Serigala Roma hingga akhir karirnya. Bagaimana menurut kamu, Football Lovers? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.